Hai gengs, daftar kali ini kita akan bahas sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Bukan isu kecil, bukan sekedar konflik biasa. Ini tentang kematian sosok paling berkuasa di Iran dan bagaimana satu kabar bisa mengubah arah politik Timur Tengah dalam hitungan jam. Ketika serangan udara menghantam wilayah strategis di Teheran, banyak orang mengira itu hanya eskalasi biasa dalam konflik panjang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tapi beberapa jam kemudian, siaran televisi pemerintah Iran mengumumkan kabar yang mengejutkan. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dinyatakan meninggal dunia. Sosok yang memimpin sejak 1989, sosok yang memegang kendali militer, kebijakan luar negeri, dan arah ideologi negara. Dan ketika berita itu dikonfirmasi, Iran tidak lagi berada di titik yang sama. Di jalan-jalan Teheran, suasana berubah drastis. Tangisan terdengar, poster besar dibentangkan, massa berkumpul dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Pemerintah menyebutnya syahid, 40 hari masa berkabung diumumkan, bendera setengah tiang. Tapi ini bukan hanya soal duka, ini soal harga diri negara. Tak butuh waktu lama sebelum respons militer diumumkan. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan bahwa serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Dan balasan itu datang. Rudal-rudal jarak menengah diluncurkan ke arah Israel. Sirene peringatan berbunyi di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Sistem pertahanan udara aktif penuh. Beberapa laporan menyebut target yang diarahkan mencakup fasilitas militer dan pangkalan udara strategis Israel. Bukan hanya itu, Iran juga mengklaim menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Beberapa titik di wilayah Teluk, termasuk area sekitar Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, masuk dalam status siaga tinggi. Bandara internasional sempat ditutup, penerbangan dibatalkan, ruang udara dikosongkan karena ancaman rudal dan drone. Kawasan yang biasanya sibuk dengan aktivitas ekonomi, tiba-tiba berubah menjadi wilayah siaga militer. Langit Timur Tengah kembali panas. Namun di dalam negeri Iran, ada hal lain yang lebih genting. Kekuasaan tertinggi kosong. Dalam sistem politik Iran, pemimpin tertinggi bukan jabatan simbolis. Dia adalah pusat keputusan strategis negara. Konstitusi mengatur bahwa proses transisi harus segera dimulai. Dewan sementara dibentuk untuk menjaga stabilitas. Elit politik dan ulama senior bergerak cepat. Tapi pertanyaannya, siapa yang cukup kuat untuk menggantikan posisi itu? Karena ini bukan hanya tentang jabatan, ini tentang keseimbangan kekuatan di dalam negeri, tentang faksi keras dan moderat, tentang militer dan ulama, tentang masa depan arah Iran. Dunia internasional ikut bereaksi. Beberapa negara menyerukan deeskalasi. Sebagian memperingatkan bahwa ini bisa menjadi pemicu konflik regional besar. Pasar global bergerak, harga energi naik, investor waspada. Karena Iran bukan negara kecil dalam peta geopolitik. Ia punya pengaruh di Suriah, di Lebanon, di Irak, di Yaman. Dan ketika pemimpin tertingginya tumbang, seluruh jaringan pengaruh itu ikut bergetar. Sekarang situasinya berada di persimpangan. Apakah Iran akan memperluas balasan militernya? Apakah ini akan berubah menjadi perang regional? Atau justru tekanan politik yang lebih panjang dan terukur? Yang jelas, peristiwa ini bukan akhir dari sebuah cerita. Ini adalah awal babak baru yang bisa menentukan stabilitas Timur Tengah untuk tahun-tahun ke depan. Menurut kalian, bagaimana arah Iran setelah ini? Apakah akan semakin keras terhadap Barat atau memilih strategi yang lebih hati-hati?